Sekarang kita masuk nih buat jamaah yang ada di rumah ya, banyak banget mengirimkan pertanyaan. Kita langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @aimbi. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita sedang difitnah atau dizolimi oleh tetangga? Sudah berusaha diam, tapi malah makin diejek-ejek. Dan seenaknya kalau ngomong. Bahkan berulang-ulang kali menyakiti hati dan merendahkan harga diri. Terima kasih Ustadz, jawabannya Habib Usman. Tafadhol dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimana ketika ada gangguan dari tetangga, maka harus bersabar nomor satu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa orang yang terzolimin dikabulkan doanya. Kita lagi dizolimin nih, langsung angkat tangan, ya Allah, hidup saya susah banget, ya kan? Berikan rezeki yang banyak, berikan rezeki yang berkah, minta sama Allah. Insya Allah dikabulkan doanya. Yang kedua, kalau mengingat cerita baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika ada sahabat yang dimana dia diganggu sama tetangganya, maka apa pesan Rasulullah? Suruh sabar. Yang kedua, masih diganggu lagi, keluarkan barang-barang kamu yang ada di rumahmu, suruh dikeluarin semua barang-barangnya. Pas dikeluarin barang-barangnya, tetangga pada datengin, diceritain, tetangga saya ini zalim. Akhirnya karena didoakan sama tetangga yang lain, maka tetangga yang zolimin ini minta maaf akhirnya. Ini adalah bentuk salah satu strateginya Nabi besar Muhammad SAW untuk merukunkan tetangga yang ribut dengan tetangga yang lainnya. Masya Allah. Jadi intinya adalah perdamaian lebih indah. Betul. Jadi kalau belum bisa berbuat baik sama tetangga, ya paling nggak usah berbuat jahat. Itu aja ya. Itu aja kayaknya udah cukup lah. Masya Allah, negor aja tetangga udah senang udah cukup gitu ya. Nah, kita masuk lagi dari pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram dari @rafesta_169. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Bagaimana caranya untuk menyikapi orang yang sudah memfitnah kita agar kita tidak terpancing emosi karena fitnah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, nih anak-anak muda nih kadang-kadang kan suka juga kan emosinya tinggi. Difitnah, lu ngomong apa lu kemarin? Nah, aduh gitu ya kan. Astagfirullahaladzim. Jadi ya seperti yang dikatakan Mas Fadli nggak boleh langsung. Maka kata Al-Quran, inja akum fasikum binaba fatabayyanu. Maka klarifikasi dulu. Klarifikasinya itu dalam bentuk apa? Klarifikasinya itu ya membuktikan bahwa apa yang diomongkan olehnya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau dia punya sosial media untuk memfitnah kita, kita juga punya sosial media untuk membela diri. Artinya untuk apa? Untuk membuktikan yang benar. Karena kita khawatirnya orang-orang juga beropini salah. Orang-orang juga jadinya bersuudzon kalau kita tidak ada tabayyunnya, tidak ada klarifikasinya, tidak ada yang namanya mendatangi satu sama lain. Bahwasanya apa yang membuatmu berkata demikian, mungkin ada memang perilaku kita yang membuat kawan kita berkata demikian. Maka dari itu bukan hanya untuk bertabayyun, berklarifikasi, tapi juga untuk bermuhasabah diri. Karena nggak mungkin serta-merta orang baik itu tiba-tiba difitnah gitu aja gitu ya. Jadi nggak serta-merta ada kita diam-diam aja kok tiba-tiba difitnah gitu. Walaupun mungkin ada kemungkinannya, tapi kita harus juga bermuhasabah diri, introspeksi diri bahwasanya kita juga mungkin pernah salah sama teman kita. Yang jelas namanya emosi itu pasti akan membawa daripada kemudorotan. Banyak orang nanti menyesal pada akhirnya, udah nonjok baru nyesel Mas Wadi. Iya benar. Karena itu ada bukti lagi. Ada bukti lagi. Panjang urusannya. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti kita akan masuk lagi ke segmen ini ya. Nah, sekarang ada pertanyaan buat Habib Usman nih. Kita bicara masalah tadi tentang fitnah ini kan banyak nih perumpamaannya. Ada ujian ya kan. Ada orang yang tadi dekat dengan namimah, adu domba. Nah, tapi ada juga nih orang yang fitnah ini dia tuh suka berkata-kata yang nggak benar, menjelekkan orang lain ya untuk mendapatkan keuntungan. Ini bagaimana nih seperti ini orang-orang di hari kiamat nanti? Astagfirullahaladzim. Yang dimana mereka ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas semuanya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan aja catatannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.